Dengan modal 599 jutaan, worth it nggak sih kalian untuk mendapatkan mobil ini? Changan Deepal SO7. Yuk, kita ulas sekarang juga. Oke, yang pasti tampilannya ini gue suka karena begitu atraktif ya. Dia futuristis banget dan banyak sudut-sudut tajam. Mulai dari bagian lampunya yang serba lancip, walaupun ada detail yang keren menurut gue ya, kayak semacam 3 diamond kayak gini, terus ada stripnya juga. Dan di bagian bawahnya juga banyak kontur-kontur yang bikin dia tuh jauh lebih agresif dan dinamis ya. Ini lampunya udah proyektor LED, terus ada aksen kayak gini juga, dan ini dibalut sama kaca yang kalau dari depan itu kelihatannya cakep. Walaupun memang dia sebenarnya nggak terlalu rame ya, kayak bagian sini di grillnya juga dia polos gitu, khas dari mobil listrik. Cuma memang bentukannya yang serba tajam ini yang bikin tampilannya itu jadi atraktif ketika dipakai di jalanan. Nah, bagian sampingnya juga ini sama dinamisnya kayak bagian depan gitu ya. Dia pakai blackout, jadi kesannya tuh jadi lebih futuristis. Udah gitu, bukan pintunya juga dia masih tersembunyi kayak gini yang sebenarnya udah dilarang di Cina ya, tapi di sini masih dipakai. Terus udah gitu ada aksen-aksen di bagian bawahnya, side skirtnya, dan dia pakai pelek 20 inci yang bikin tampilannya tuh jadi lebih harmonis lah gitu ya, proporsional. Nah, terus kalian lihat bagian belakangnya, ini juga sama menariknya gitu dan enak untuk dilihat, terutama nuansa-nuansa yang sporty futuristisnya, dimulai dari bagian spoiler atasnya yang ada lampu kayak gininya. Terus udah gitu juga ada kayak semi ductile di sini dibikin, sama lampunya yang dibikin dari kanan sampai kiri tuh jadi bikin dilihat itu tuh enak. Di sini ada 2 kamera dan juga sensor, dan bagian diffuser yang juga udah ada lampu yang khas dari mobil-mobil F1 kayak gitu ya. Terus kalau kita lihat bagian dalamnya, dia juga udah pakai power back door. Ada ruang bagasi yang cukup luas, rata, dan juga fungsional karena dia cuma 5 penumpang dengan bodi sebesar ini dan wheelbase yang panjang. Sementara bagian bawahnya ada toolkit. Jadi udah no problem lah ketika kita harus ngangkat penumpang dan juga barang sekaligus di mobil ini. Oke, masuk ke dalam kabinnya. Pertama kali yang bakal kita temui adalah dari jendela frameless-nya ini. Ini jadi pembeda dan sekaligus gimmick di mobil ini yang biasanya tuh ada di supercar atau mobil-mobil yang kelas atas gitu. Sementara di sini udah ada. Ini jadi nuansa tersendiri ketika kita masuk ke dalam kabinnya yang ternyata cukup mewah dan juga futuristis kayak di bagian depannya. Misalnya setirnya dia di bagian bawahnya juga dibikin flat, begitu tombol-tombol juga di sini masih banyak. Di belakangnya ada sensor, terus di sini juga ada HUD yang bukan sembarang HUD karena dia udah augmented reality yang menampilkan jauh lebih banyak, dan 3D-nya itu tetap bisa ditampilin di bagian depan kita gitu ya. Terus ini juga ada layar 15 inci lebih yang bisa di-rotate. Bukan kayak BYD yang rotate-nya portrait atau landscape, tapi dia bisa mengarah ke penumpang, ya kan, pengemudi atau ke bagian tengah. Ini bisa secara gestur atau juga bisa dioperasikan dari head unit itu di sini. Terus konsol tengahnya ada wireless charging, ada tempat penyimpanan juga, 2 cup holder, dan joknya ini juga cukup enak. Dia udah pakai kulit dan punya sandaran yang empuk menurut gue ya. Pengaturannya juga ada elektrik. Terus panoramic sunroof di atas gitu ya. Jadi secara posisi duduk sendiri ini tetap cukup enak karena joknya, terus udah gitu juga space-nya ini cukup lega gitu dan gue suka. Bahkan di bagian belakang pun juga punya lantai yang rata dan space-nya juga cukup oke karena ini cuma 5 penumpang. Sementara untuk fitur-fitur yang lain sebenarnya ini cukup standar. Dia punya kamera 540, jadi semuanya bisa dilihat termasuk bagian kolong, juga ada dashcam-nya, dan kita bahkan bisa selfie gitu ya, bisa ngerekam kamera di dalam gitu. Itu beneran mainin gimmick sih ya, yang ada di mobil ini, dan jadi menarik karena memang nggak semua mobil listrik punya fitur-fitur tersebut. Secara performa dia pakai baterai 79,9 kWh. Ini sebenarnya masuk ke kategori yang moderat. Dia bisa ngebagi antara performa yang tetap enak dan juga jarak tempuhnya gitu. Secara performa dia 215 horsepower dan torsinya 320 Nm. Dan bisa dipakai jalan sampai 540 km. Itu makanya menurut gua ada keseimbangan antara jarak tempuh sama performa. Dan cukup efisien juga. Jadi kalau gua pakai beberapa hari terakhir ini dari rumah ke kantor dengan jarak sekitar 25 km, itu baterainya paling cuma berkurang 3-5% tergantung dari kondisi jalannya. Kira-kira kayak gitulah.
Nah, untuk impresi berkendaranya sendiri, ini mobil sebenarnya tergolong cukup enak lah, atau ya memang standar dari kebanyakan mobil-mobil listrik saat ini gitu ya. Sama sekali gue nggak ada isu sama akselerasi dan lain-lainnya gitu, karena memang dengan tenaga yang disodorkan ini memang jauh lebih enak lah. Dan listrik yang punya torsi yang instan, jadi langsung gitu ya, semuanya tuh no problem sama sekali. Tapi menariknya adalah dia sebagai sebuah SUV punya bandingan suspensi yang menurut gua cukup moderat. Jadi dibilang keras, iya ini keras, tapi juga nyamannya tuh masih tetap berasa gitu ya. Udah gitu, enaknya lagi gue suka dengan feeling setirnya yang kita juga bisa setting, ada sport, ada comfort segala macam, dan semuanya tuh tetap punya apa ya, feedback atau rasa yang nggak hambar gitu ya, nggak hambar kayak kebanyakan mobil listrik pada umumnya yang ya udah gitu ya, asal belok atau apa. Ini gue masih tetap ngerasain feedback dari permukaan jalan gitu. Terus juga dia nggak terlalu ringan banget yang akhirnya jadi kayak berasa hambar gitu ya. Ini beneran emang berasa. Jadi driving impressionnya menurut gue ini cukup fun to drive gitu ya, walaupun dengan dimensi yang sebesar ini dan sebuah SUV gitu. Jadi secara overall ya Chang'an Dipal SO7 ini masih sangat-sangat enak lah gitu ya untuk dikemudikan. Nah, jadi buat kalian yang memang mencari sebuah SUV listrik kelasnya medium atau big ya, hampir big lah. Pokoknya dia sekelasnya misalnya kayak BYD Sea Lion 7 gitu ya. Ini bisa jadi salah satu alternatif dengan bandrol yang ini juga sebenarnya cukup bersaing ya, 599 jutaan. Nah, keputusannya tergantung kalian. Jadi silakan saya sampai di kolom komentar. Worth it apa Chang'an Dipal SO7 ini untuk jadi daily driver kalian. Bye!